651 melanggar aturan 1. Saat Lu Yuan berbicara, kekuatan spiritualnya melonjak dan dia mulai menggunakan keterampilan tempur jantung cahaya. Kekuatan cahaya meletus, dan Lu Yuan sekali lagi berubah menjadi matahari kecil. Kekuatan cahaya yang tak tertandingi terpancar ke segala arah. Semua api yang bermutasi mulai padam secara bertahap di bawah tekanan kekuatan cahaya. Binatang buas bermutasi di bawah berubah menjadi abu di bawah perlindungan kekuatan cahaya. Tidak peduli apakah itu binatang buas bermutasi tingkat raja, atau tingkat kaisar, mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Hanya binatang buas bermutasi tingkat orang suci yang tidak terbakar secara langsung, tetapi auranya juga menjadi sangat lemah. Muba dan dua orang lainnya di samping Lu Yuan merasakan kekuatan cahaya yang mengerikan, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lintong dan orang suci pertempuran bercahaya mengalami beberapa luka, tetapi mereka dengan cepat pulih ke kondisi puncak mereka di bawah kekuatan cahaya. Mereka bertiga saling memandang dan mulai berdiskusi melalui telepati. Energi cahaya yang pekat ini juga gen kelas dewa. Kekuatan ruang yang aku gunakan sebelumnya adalah tingkat dewa, jadi kekuatan hidup yang aku gunakan untuk menyembuhkanku juga harus tingkat dewa. Selain kekuatan cahaya ini, siapa pria ini? Dia benar-benar mengukir 3 gen tingkat dewa. Ini tidak bisa dipercaya. Benar sekali. Sepertinya tidak ada orang ini di antara 8 dewa perang ras manusia kita, kan? Orang ini mungkin dianggap ahli di antara para dewa perang. Mereka bertiga penasaran dengan identitas Lu Yuan, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Mereka bertiga berdiri di samping dan menatap matahari kecil, menunggu Lu Yuan menenangkan keretakan spasial. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah Sein pertempuran bercahaya. Dia juga menggunakan kekuatan cahaya. Merasakan kekuatan cahaya yang begitu kuat dan pekat, dia menyadari bahwa penggunaan kekuatan cahayanya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, ada peningkatan permanen di semua aspek tubuhnya. Di kejauhan, Li Qinghe dan yang lainnya terus-menerus memburu binatang buas yang bermutasi. Karena penyebaran korosi, Town Plateau, yang awalnya tidak memiliki banyak binatang buas yang bermutasi, sekarang dipenuhi dengan semua jenis binatang buas yang bermutasi. Jika sebelumnya, daerah ini akan sedikit berbahaya bagi Li Qinghe dan yang lainnya. Lagi pula, selain Li Qinghe, Xi Tingyu, dan Suang Yue, sisanya adalah raja pertempuran. Meskipun yang terendah di antara mereka memiliki gen kelas kaisar, dan Xi Tingsui dan Rebecca bahkan memiliki gen kelas raja yang terukir, mereka masih akan kehabisan energi spiritual ketika berhadapan dengan begitu banyak binatang buas yang bermutasi, termasuk banyak binatang buas yang bermutasi kelas raja. Bahkan, dia mungkin bahkan menghadapi binatang buas yang bermutasi Sein Reng seperti sebelumnya. Namun, utusan Dewa Bayangan Lu Yuan terlalu kuat. Setiap kali mereka tidak dapat bertahan, utusan Dewa Bayangan akan menyerang. Kekuatan bayangan akan meletus dan langsung melukai binatang buas yang bermutasi, memberi mereka kesempatan untuk pulih. Ini juga memungkinkan mereka untuk membunuh banyak binatang buas yang bermutasi selama periode waktu ini dan memperoleh sejumlah besar poin prestasi. Beberapa dari mereka secara alami tersenyum. Li Qinghe melirik utusan Dewa Bayangan di sampingnya dan ekspresi iri muncul di wajahnya. Utusan Dewa Bayangan ini benar-benar kuat. Aku ingin tahu kapan aku bisa memiliki keterampilan tempur yang begitu kuat. Bukankah itu sederhana? Suang Yue tersenyum. Jika kamu pergi ke tempat Ah Yuan dan bertindak genit, paling-paling, kamu akan diganggu olehnya. Dia pasti akan mengaturnya untukmu. Li Qinghe memutar matanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan pengemudi wanita itu. Bahkan dia tidak tahan dengan kata-kata seperti itu. Namun, pendengar itu ada benarnya. Xi Tingsui dan Rebecca, yang berada di sampingnya, tersipu malu. Keduanya tampak seperti ini. Tentu saja, urutannya tampak terbalik. Lu Yuan mengatur agar dia mendapatkan gen raja terlebih dahulu, dan kemudian dia diganggu olehnya. Yeye memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menatap Yue Suang dan berkata, "Saudari Suang Yue, apakah tidak apa-apa diganggu oleh Ah Yuan?" Melihat ekspresi Yeye yang bersemangat, yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Ya Tuhan, orang ini tampak bodoh. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berencana untuk mencobanya. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, hanya orang yang tidak waras seperti Yeye yang tidak akan begitu malu, bukan?
Li Qinghe dan yang lainnya merasa bahwa seseorang tidak dapat menilai buku dari sampulnya, dan tekanan pada mereka langsung meningkat. Hanya hati Xiao Bai yang bergetar, seolah-olah dia telah melihat cahaya dalam kegelapan. Melihat Yeye, dia sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari sang putri. Sangat berani, sangat langsung. Xiao Bai terbatuk dan berkata dengan serius. Karena Yang Mulia memiliki pikiran seperti itu, sebagai pelayan pribadi Yang Mulia, saya akan maju dan mundur bersama Yang Mulia. Mendengar ini, semua orang kecuali Emi, yang mengagumi Yeye dan Xiao Bai karena tidak takut diganggu, memutar mata mereka. Wang Lingling terkekeh dan menatap Little White. Apa maksudmu dengan maju dan mundur bersama? Kamu hanya serakah untuk tubuh Ah Yuan. Kemudian, Wang Lingling menatap Emi, yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh keterkejutan dan kekaguman, dan merasa sangat lelah. Mengapa nona mudanya begitu tak tersentuh? Tepat saat mereka sedang mengobrol, cahaya keemasan tiba-tiba mekar di langit. Kekuatan cahaya tebal meluap dan hampir menyelimuti setengah dari Ton Plateau. Meskipun mereka berada di tepi Ton Plateau dan kekuatan cahaya tidak langsung menyelimuti mereka, mereka masih bisa merasakan aura cahaya murni yang menakutkan. Ini adalah Wang Lingling, yang memiliki kekuatan cahaya, membelalakan matanya dan menatap matahari di langit dengan kaget. Dia berseru, itu pasti energi cahaya tingkat ilahi. Li Qinghe, Yeye, dan Xiao Bai semuanya memiliki kekuatan kegelapan. Meskipun mereka tidak diselimuti oleh kekuatan cahaya, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman, dan tubuh mereka menjadi jauh lebih lemah. 652 melanggar aturan 2. Li Qinghe sedikit mengernyit dan berkata, siapa itu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, matanya sedikit melebar dan dia memikirkan kekuatan cahaya yang digunakan Lu Yuan sebelumnya. Si Tingyu juga memikirkan hal ini. Mereka berdua saling memandang, dan Si Tingyu berkata dengan serius. Kalau begitu, aku khawatir Ah Yuan pasti telah bergerak. Apakah itu kekuatan cahaya Ah Yuan? Wang Lingling menatap Si Tingyu dengan kaget. Yang lain juga sedikit terkejut. Bahkan Si Tingsui dan Rebecca terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Lu Yuan memiliki kekuatan cahaya yang begitu kuat. Ah Yuan memiliki kekuatan cahaya yang sangat kuat, kata Li Qinghe sambil tersenyum. Hanya saja dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Kemudian, Wang Lingling memegang tangan Emi dengan ekspresi lembut dan berbahaya. Tiba-tiba aku merasa bahwa nona mudaku perlu diganggu oleh Ah Yuan sekarang. Apa? Mata Emi membelalak kaget saat dia menatap Wang Lingling, yang telah mengkhianatinya, dengan tidak percaya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya seperti genderang. Aku tidak mau, orang itu pasti akan menghajarku. Itu tidak akan terjadi. Suang Yue tersenyum dan terus mengemudi. Mungkin akan sangat nyaman. Apakah kamu merasa nyaman diganggu? Saudari Suang Yue, aku bukan anak berusia 3 tahun lagi. Jangan coba-coba berbohong padaku. Emi menatap Suang Yue dengan jijik, seolah-olah dia telah melihat kebohongannya. Rebecca membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa Suang Yue benar, tetapi dia menahan lidahnya. Si Tingsui pura-pura tidak mendengarnya. Dia menatap matahari di kejauhan dan tampak linglung. Tepat saat mereka berbicara, semakin banyak binatang bermutasi mulai memberontak dengan munculnya kekuatan cahaya. Raungan marah mereka naik turun, dan aura mengerikan mereka terus melonjak. Semua orang tersadar kembali. Si Tingyu berdiri di paling depan dan sedikit mengernyit. Dia berkata, ada semakin banyak binatang bermutasi. Hati-hati, aura binatang buas yang bermutasi ini tampaknya telah dipengaruhi oleh kekuatan cahaya dan menjadi jauh lebih lemah. Suang Yue tersenyum dan melambaikan tongkatnya. Satu persatu, penjaga kayu muncul dan berkata, bukankah itu lebih baik? Ini adalah sejumlah besar poin kontribusi. Pada saat itu, mereka dapat membeli sejumlah besar sumber daya kultivasi setiap malam. Mereka seharusnya dapat menerobos ke ranah kaisar pertempuran segera. Kalau begitu, mari kita singkirkan mereka semua. Suara dingin Si Tingsui terdengar saat dia mengendalikan naga kaisar es untuk meraung dan menyemburkan napas es. Tidak lama kemudian, di bawah perlindungan kekuatan cahaya, api mutasi semuanya padam. Retakan spasial mulai perlahan menutup di bawah pengaruh kehendak tingkat atas tanah asal. Lu Yuan melihat bahwa kecepatan penutupannya agak lambat, jadi dia hanya menggunakan kekuatan ruang untuk membantu memperbaikinya. Kecepatannya segera meningkat pesat. 2 retakan spasial di langit dengan cepat diperbaiki.
Kekuatan spiritual Lu Yuan menyapu dan menemukan bahwa sebagian besar binatang bermutasi di Ton Plateau telah dibunuh oleh kekuatan cahaya. Namun, karena sumber mutasi telah menyebar selama beberapa waktu, masih ada sebagian di area luar. Namun, bagian binatang bermutasi ini tidak dapat lagi menyebabkan bahaya. Yang membuat Lu Yuan merasa sedikit menyesal adalah ketika sumber mutasi pertama kali muncul, binatang bermutasi meletus. Ada banyak pejuang genetik yang tersisa di sini, dan banyak dari mereka mungkin mati. Kekuatan spiritual Lu Yuan menyapu dan melihat banyak mayat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mereka semua adalah pejuang genetik di level Raja Pertempuran dan di atasnya. Dia tidak menyangka mereka akan mati di sini begitu saja. Binatang yang bermutasi itu memang sangat kuat. Melihat retakan spasial telah diperbaiki, Moba dan dua orang lainnya yang telah menunggu di samping menghela napas lega. Moba tersenyum dan berkata, "Tuan, kali ini semua berkat Anda. Kalau tidak, penyebaran fenomena mutasi akan menjadi kerugian besar bagi seluruh eselon atas tanah asal." Sein Pertempuran bercahaya melirik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sayangnya, jumlah korban yang disebabkan oleh fenomena mutasi ini masih cukup tinggi. Kami sudah mencoba yang terbaik. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka, kata Lintong. Lintong kemudian menatap Lu Yuan dan berkata, "Tuan, kami masih harus pergi ke daerah lain untuk memadamkan sumber mutasi. Selain itu, kami telah memberitahu Sein Pertempuran lainnya bahwa ada orang-orang dari Ordo Bencana Alam yang menunggu kami di sumber mutasi. Kami telah meminta mereka untuk berhati-hati. Apakah Anda ingin ikut dengan kami?" Lu Yuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Berapa banyak sumber mutasi yang ada sekarang? Apakah Anda memiliki cukup tenaga kerja?" Moba berkata, "Ada banyak sumber mutasi kali ini. 12 wilayah telah muncul. Karena Ordo Bencana Alam telah mengirim orang untuk menjaga mereka, kami juga membutuhkan sejumlah besar orang suci pertempuran untuk menenangkan satu wilayah. Oleh karena itu, kami memang kekurangan tenaga kerja." Lu Yuan mengangguk dan berkata, "Katakan padaku daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja. Aku akan pergi ke sana." Mendengar ini, Moba dan dua lainnya tersenyum. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan. Menekan sumber mutasi juga merupakan hal yang harus kulakukan." Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Moba memberitahu Lu Yuan tentang 4 area bermutasi yang kekurangan tenaga manusia. Setelah itu, mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuan dan pergi ke area lain. Lu Yuan berpikir sejenak dan menghilang dari tempatnya berada. Di tepi Ton Plateau, Li Qinghe dan yang lainnya sedang membunuh binatang bermutasi ketika Lu Yuan tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat Lu Yuan, Li Qinghe dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka tersenyum. "Adik Yuan, apakah kamu sudah membereskannya?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ya, area ini telah ditangani. Masih ada area lain dengan sumber mutasi. Aku akan pergi ke area lain untuk memadamkan sumber mutasi." Mendengar ini, Li Qinghe dan yang lainnya mengangguk. "Kalau begitu pergilah dengan cepat. Kita bukan anak-anak lagi. Kami tidak membutuhkanmu untuk menemani kami. Kami dapat menangani binatang bermutasi ini sendiri." Wang Lingling berkata sambil tersenyum. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ya, utusan Dewa Bayangan akan tinggal di sini. Dia bisa bertahan hidup selama sekitar 2 hari lagi. Selama 2 hari ini, kamu bisa tinggal di sini untuk membunuh binatang buas bermutasi. Kamu tidak perlu khawatir menghadapi binatang buas bermutasi tingkat suci. Ada beberapa perbedaan antara utusan Dewa Bayangan dan klon bayangan. Klon bayangan hanya bisa bergerak dalam jangkauan persepsi Lu Yuan. Namun, utusan Dewa Bayangan berbeda. Selama Lu Yuan menetapkan pola perilaku tertentu, bahkan jika itu tidak dalam jangkauan persepsi Lu Yuan, mereka bisa bergerak untuk jangka waktu tertentu. Ini cukup bagi mereka untuk bergerak selama 2 hari. Setelah memberikan instruksinya, Lu Yuan meninggalkan Ton Plateau dan pergi ke daerah lain untuk memadamkan sumber mutasi. Di dunia nyata, bintang bencana. Tidak lama setelah keretakan spasial muncul, Rasul Bencana dan petugas bencana baru memasuki keretakan spasial satu demi satu. 3 uskup, Sue Han, dan beberapa rasul bencana lainnya di depan urutan memandang keretakan spasial dengan tenang. Uskup Agung berkata dengan tenang, "Kali ini, kita telah menginvestasikan cukup banyak kekuatan. Itu seharusnya cukup untuk menghancurkan hukum tanah asal sampai batas tertentu dan mengikis keinginan mereka.
Tidak akan lama lagi sebelum tanah asal menghilang. Mendengar ini, dua uskup lainnya mengangguk dan tersenyum. Sue Han dan para rasul bencana lainnya semuanya bersemangat. Uskup Agung benar, kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Wajah tampan Uskup Agung itu memiliki senyum percaya diri. Pada saat ini, api hijau dalam keretakan spasial tiba-tiba menghilang dan dengan cepat runtuh, berubah menjadi badai spasial. Seluruh eselon atas Ordo Bencana Alam terdiam. Uskup Agung mendengus pelan, dan badai spasial tiba-tiba menghilang. Ekspresinya sedikit jelek saat dia diam-diam menyaksikan badai spasial yang menghilang. Uskup Agung dari kaum barbar kuno sedikit mengernyit dan berkata, "Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Apakah celah spasial itu muncul di area tempat para Sein pertempuran berkumpul?" Uskup Agung mengangguk perlahan. Seharusnya begitu. Para dewa pertempuran itu semuanya berada di perbatasan saat ini. Mereka akan membutuhkan waktu untuk bergegas kembali. Mereka tidak akan dapat kembali secepat itu untuk menangani sumber-sumber ini. Bahkan jika celah spasial dihancurkan, itu akan memakan waktu lebih dari sehari. Periode waktu ini sudah cukup. 653 berjuang keluar dari perbatasan 1. Uskup Agung benar. Dengan begitu banyak celah spasial dan sejumlah besar pembangkit tenaga Saint-Pierre, pasti akan sangat sulit bagi para Sein pertempuran di tingkat atas tanah asal untuk sepenuhnya menenangkan celah spasial ini. Sue Han mengangguk dan berkata, senyum muncul di wajah semua orang saat mereka menunggu dengan tenang lagi. Namun, tidak lama kemudian, api yang bermutasi di celah spasial lainnya menghilang. Seluruh celah spasial runtuh dan berubah menjadi badai spasial. Eselon atas Ordo Bencana Alam terdiam lagi. Mulut Uskup Agung berkedut, lalu dia perlahan berkata, "Apa yang terjadi?" Para rasul berkeringat dingin dan tidak berani berbicara. Dua uskup bencana di samping juga mengerutkan kening karena bingung. Ada yang tidak beres. Dua rasul bencana dan setidaknya 15 petugas bencana menjaga celah spasial. Bagaimana mereka bisa dihancurkan begitu cepat? Bahkan celah spasial diperbaiki begitu cepat. Uskup Agung dari suku barbar kuno bertanya dengan bingung. Uskup Iblis Ular lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah Dewa Perang telah kembali dari perbatasan?" Itu tidak mungkin. Jika Dewa Perang kembali dari perbatasan, malapetaka akan memperingatkan kita. Karena tidak ada peringatan, itu berarti dia tidak kembali. Uskup Agung menggelengkan kepalanya dan berkata dalam penyangkalan saat dia menenangkan badai spasial. Lalu apa yang terjadi? Uskup Agung dari suku barbar kuno bingung. Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mungkin ada juga sejumlah besar orang suci perang yang berkumpul di lokasi celah spasial ini. Uskup Agung hanya bisa menebak. Dua uskup lainnya juga tidak dapat membantah. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika ada 1 dan 2, mungkin ada 3. Semua orang melihat celah spasial. Namun, dalam waktu lebih dari 10 menit, api yang bermutasi di celah spasial lainnya menghilang. Kemudian, keretakan spasial itu pecah dan berubah menjadi badai spasial. Kali ini, ketiga uskup itu tidak bisa lagi mempertahankan mentalitas kebetulan mereka sebelumnya, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Siapa itu? Energi spiritual melonjak di sekitar Uskup Agung, dan kekuatan yang mengerikan itu membuat seluruh bintang bencana sedikit bergetar. Di bintang bencana, beberapa makhluk bermutasi gemetar. Para rasul bencana dan murid bencana juga ketakutan. Dahi Sue Han dipenuhi keringat dingin. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dua uskup lainnya juga dikelilingi oleh gumpalan api hijau. Mereka dipenuhi dengan kebingungan. Ketiga uskup saling memandang. Kemudian, ekspresi garang muncul di wajah uskup barbar kuno itu. Dia perlahan berkata, "Aku akan masuk dan melihat." Mendengar ini, Uskup Agung dan Uskup Iblis Ular itu sama-sama tercengang. Kemudian, Uskup Agung menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, kehendak tanah asal masih sangat kuat. Jika hanya orang suci yang masuk, itu mungkin tidak bereaksi terlalu kuat, tetapi jika kamu masuk, itu akan menekanmu dengan sekuat tenaga. Itu terlalu berbahaya, kecuali lapisan atas tanah asal telah terkorosi sampai batas tertentu dan kehendak tanah asal telah melemah, kita bertiga tidak dapat masuk sesuka hati. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Wajah Uskup Agung berubah jelek, dan auranya menjadi ganas. "Apakah kita hanya akan menonton?" Pada saat ini, celah spasial lainnya berubah menjadi badai spasial. Ketiganya mengubah ekspresi mereka. Setelah hening sejenak, Uskup Agung berkata,
Berkorbanlah untuk bencana dan mintalah bantuannya. Mendengar ini, yang lain mengangguk. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Rasul Bencana di belakang mereka. Sue Han dengan cepat berkata, "Uskup Agung, saya akan segera pergi dan bersiap." "Ya," Uskup Agung mengangguk dengan ekspresi dingin. "Anda harus cepat. Jika terjadi sesuatu, Anda tahu konsekuensinya." "Ya," Sue Han mengangguk. Tanah asal. Dengan kekuatan Lu Yuan, tentu saja sangat mudah baginya untuk berurusan dengan para rasul bencana alam dan para murid bencana alam manusia aneh yang sedikit bias terhadap binatang buas yang bermutasi. Satu-satunya masalah adalah bahwa lokasi sumber mutasi yang diberikan Mubah hanyalah lokasi kasar. Setelah Lu Yuan pergi, dia perlu menemukan sumber mutasi, yang membuang sedikit waktu. Setelah itu, dia dapat dengan mudah membunuh para ahli Seinreng itu dan kemudian menghabiskan waktu untuk memperbaiki celah spasial. Butuh sekitar 10 hingga 20 menit untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, Lu Yuan memiliki kekuatan spasial yang kuat. Bahkan jika dia bepergian ke tingkat atas yang luas di tanah asal, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk bepergian. Hanya dalam waktu 1 jam, Lu Yuan telah sepenuhnya menekan 4 sumber mutasi yang disebutkan Mubah. Hingga saat ini, total poin prestasinya telah melampaui 20 juta, mencapai 23,2 juta. Itu cukup baginya untuk membeli gen transenden yang dapat menghentikan ruang. Tidak hanya itu, setelah membunuh begitu banyak binatang buas yang bermutasi, Lu Yuan juga telah menyerap sejumlah besar aura yang tidak diketahui. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari transformasi kubus evolusi berikutnya. Dia merasa bahwa setelah dia menenangkan semua sumber mutasi ini, dia pasti akan mampu mengubah kubus evolusi. Meskipun ada cukup banyak orang dari sumber mutasi lainnya, mereka semua adalah orang suci pertempuran. Pasti akan butuh waktu lama untuk menghadapi para rasul bencana yang juga orang suci pertempuran. Mereka pasti belum sepenuhnya ditangani sekarang. Lu Yuan berencana untuk pergi dan memanfaatkan aura yang tidak diketahui itu. Mengenai lokasi sumber mutasi lainnya, Lu Yuan langsung bertanya kepada Solomon Silver Moon dan segera mendapat jawabannya, 654 berjuang keluar dari perbatasan 2. Seperti yang diharapkan Lu Yuan, para santo lainnya baru saja mulai bertarung dengan para rasul bencana. Beberapa area baru saja berkumpul dan masih jauh dari waktu untuk memperbaiki celah spasial. Tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju sumber mutasi terdekat. Pegunungan Guntur. Ini adalah pegunungan besar yang tertutup awan gelap dan guntur sepanjang hari. Gunung-gunung di pegunungan itu tingginya 10.000 meter dan tak berujung. Ada banyak binatang buas dan binatang buas bermutasi di dalamnya. Itu adalah daerah hutan belantara yang setingkat dengan hutan abadi. Pada saat ini, kedalaman daerah ini terbakar dengan api hijau. Sebuah celah spasial yang terdistorsi muncul di awan gelap, dan api aneh mengalir turun dari awan gelap. Seluruh hutan terbakar, dan banyak gunung meleleh oleh api, membentuk kolam lava yang mengalir dengan lava hijau. Di daerah bersuhu tinggi ini, aura yang menakutkan terus-menerus bertabrakan. Puluhan ahli Seinreng saling menyerang. Di antara mereka, ada sejumlah besar binatang buas bermutasi, termasuk 3 binatang buas bermutasi Seinreng dan sejumlah besar binatang buas bermutasi Emperor Reng. Ledakan terus terdengar, dan gempa susulan mendatangkan malapetaka. Gunung-gunung runtuh, dan lava memercik kemana-mana. Mereka dipimpin oleh seorang rasul bencana Night Elf dan seorang rasul bencana Star Dwarf. Di antara orang-orang yang bertarung dengan mereka, salah satunya adalah Sein pertempuran Star Dwarf. Silas, yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Yang lainnya adalah Night Demon tinggi dengan kulit gelap dan mata merah. Lawan Silas adalah rasul bencana Star Dwarf. Silas, yang memiliki wajah baik, sekarang memiliki ekspresi dingin dan kasar. Dia menggunakan kekuatan bintangnya untuk menekan rasul bencana Star Dwarf dan berkata dengan dingin. "Ebert, mengapa dia bergabung dengan gereja bencana? Mengapa kamu mengkhianati alam semesta yang melahirkan kita?" Aura Ebert melonjak. Api hijau itu sangat kuat, bersaing dengan kekuatan bintang-bintang. Dengan senyum yang bengkok dan fanatik di wajahnya, dia berkata, "Penatua Silas, bakatku ada batasnya. Setelah menjadi dewa pertempuran, aku tidak bisa berkembang lagi apapun yang terjadi. Alam semesta telah menetapkan batas untukku, tetapi bencana alam tidak akan. Lihatlah kekuatanku saat ini, bahkan sebagai seorang penatua, kamu bukan apa-apa di hadapanku."
Selama bencana alam berasimilasi dengan alam semesta, maka semua orang tidak akan lagi memiliki batas. Silas menatap ekspresi Ebert yang bengkok dan menyipitkan matanya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kamu sudah gila. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada makhluk hidup di alam semesta jika bencana alam berasimilasi dengan alam semesta. Jadi apa? Bagaimanapun, bencana alam telah melanda langit berbintang, dan bahkan dewa perang yang tinggi dan perkasa itu tidak dapat menahannya. Tetua Silas, apa yang dapat kau lakukan? Keduanya terus bertabrakan. Suara ledakan terdengar, dan gempa susulan yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka berdua. Mereka berdua yang sedang bertarung itu peka terhadap energi spiritual. Mereka segera melihat ke atas pada saat yang sama. Silas juga tercengang. Kemudian, dia membelalakkan matanya karena terkejut. Dia secara alami mengingat Lu Yuan, yang telah melawan sejumlah besar binatang bermutasi sendirian di depan kota malam gelap. Dia bahkan berpikir bahwa Lu Yuan memiliki potensi untuk menjadi dewa perang, tetapi sekarang, apa yang dilakukan Lu Yuan di sini? Apakah medan perang seorang santo pertempuran adalah sesuatu yang bisa dia masuki? Silas hendak memperingatkan Lu Yuan, tetapi Ebert telah menembakkan bola api bermutasi yang mengerikan ke arah Lu Yuan. Anak muda Lu Yuan, hati-hati, mata Silas dipenuhi dengan bintang-bintang. Dia hendak memblokirnya untuk Lu Yuan ketika bola api bermutasi berhenti di udara. Ebert, petik 2. Dia melihat bola api yang berhenti di tempatnya, merasa sedikit bingung. Pupil mata Silas mengerut saat dia berseru. Apa? Lu Yuan melirik Ebert yang bingung dan tersenyum. Sangat antusias. Kemudian, dia menoleh ke Silas dan berkata sambil tersenyum. Senior Silas, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Silas kembali sadar dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia menyadari bahwa karena dia terlalu cemas, dia tidak menyadari bahwa sepertinya ada yang salah dengan aura Lu Yuan. Meskipun tampak seperti aura seorang kaisar pertempuran, energi mengerikan yang terkandung di dalamnya sebenarnya membuat jantungnya berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Lu Yuan, pemuda ini, memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Silas terkejut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Anak muda Lu Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku membantumu mengatasi keretakan spasial, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Ebert menjadi marah karena malu dan meraung. Beraninya kau mengabaikanku, kau sedang mencari kematian. Api hijau membakar sekujur tubuhnya saat dia bergegas menuju Lu Yuan. Kemudian, sabit putih keabu-abuan muncul di atas kepalanya. Sabit itu menebas, dan tubuh Ebert membeku di tempat, kehilangan semua tanda kehidupan. Masih ada sedikit kebingungan di pupil matanya saat mayat itu mulai jatuh perlahan. Silas, petik 2. Dia menatap mayat Ebert dengan linglung, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Kepala biara, yang telah bertarung dengannya bolak-balik, telah mati begitu saja. Lu Yuan melakukannya. Silas menatap Lu Yuan dengan kaget. Senior Silas, aku akan menangani situasi di sini terlebih dahulu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Lu Yuan menunjuk binatang bermutasi, rasul bencana lainnya, dan sekelompok petugas bencana. Silas mengangguk kosong. Cahaya putih keabu-abuan melintas di mata Lu Yuan. Dia terus menggunakan sabit kematian, dan binatang bermutasi tingkat orang suci, rasul bencana, dan petugas bencana semuanya kehilangan vitalitas mereka dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah Lu Yuan tahu bahwa dia tidak dapat menangkap para rasul bencana ini hidup-hidup, dia tidak bermaksud membuang-buang waktu dan langsung membunuh mereka. Dalam hal membunuh, sabit kematian jauh lebih efisien daripada celah spasial. Kematian para rasul bencana dan petugas bencana menyebabkan lawan mereka, para petapa pertempuran, tercengang. Mereka menyaksikan dengan bingung saat lawan mereka berubah menjadi mayat dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka masih tidak dapat bereaksi. Pada saat ini, kekuatan cahaya yang mengerikan muncul. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda manusia yang tampan menggunakan kekuatan cahaya untuk menekan api yang bermutasi dan memperbaiki keretakan spasial. Para Battle Saint membelalakkan mata mereka karena terkejut. Kekuatan cahaya ini bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh gen transenden tingkat suci, tetapi ini adalah kekuatan tingkat dewa. Bukankah manusia ini salah satu dari 8 dewa pertempuran? Kapan dewa pertempuran baru muncul? Tidak, itu tidak benar.
Basis kultivasinya tampaknya hanya di alam dewa pertempuran. Apa-apaan ini? Kaisar pertempuran telah mengukir gen kelas suci. Apakah dunia ini gila? Banyak Battle Saint memandang Lu Yuan, dan ekspresi mereka terus berubah. Silas, yang berada di samping Lu Yuan, sudah sedikit mati rasa. Kekuatan spasial tingkat dewa, kekuatan kematian tingkat dewa, dan kekuatan cahaya tingkat dewa. Lu Yuan, yang awalnya adalah junior yang baik bagi Silas, kini telah menjadi orang hebat yang bahkan lebih kuat darinya. Silas merasa sedikit mati rasa. Namun, Silas dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia melihat ke arah kelompok Battle Saints dan berkata, "Semuanya, dengan Lu Yuan di sini, kita masih harus menghadapi gelombang binatang bermutasi yang telah menyebar dan pergi ke daerah bermutasi lainnya untuk membantu. Jangan hanya berdiri di sini dan menonton pertunjukan." Mendengar ini, semua orang kembali sadar dan mengangguk. Mereka melihat ke arah Lu Yuan lagi dan mengangguk sedikit padanya sambil tersenyum ramah. Kemudian, mereka pergi ke daerah lain atau membantu menangani penyebaran erosi mutasi. Silas melihat ke arah Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda Lu Yuan, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Hahaha, sungguh mengejutkan. Kaisar pertempuran memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di masa depan, kau mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh jalan keluar dari batas dan benar-benar menghancurkan bencana alam di luar alam semesta." Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, aku akan melakukan yang terbaik." Silas mengangguk sedikit dan berkata, "Aku harus berurusan dengan sumber lain juga. Kita bicara nanti." Lu Yuan mengangguk. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, Silas juga pergi. 655 hadiah bencana alam 1. Setelah Lu Yuan memperbaiki celah spasial di Pegunungan Guntur, ia pergi ke beberapa area sumber mutasi lainnya untuk memperbaiki celah spasial lainnya. Di beberapa wilayah, para petapa pertempuran sedang melawan para rasul bencana. Di beberapa wilayah, pertempuran bahkan belum dimulai. Namun, apapun yang terjadi, dengan partisipasi Lu Yuan, pertempuran berakhir dalam sekejap. Baik itu rasul bencana, petugas bencana, atau binatang bermutasi Saint Reng, sulit bagi mereka untuk menghindari sabit kematian. Setelah itu, yang perlu dilakukan Lu Yuan adalah memperbaiki celah spasial. Sumber mutasi yang tersisa dihancurkan satu persatu, dan poin prestasi Lu Yuan meningkat. Ketika hanya ada 2 wilayah yang tersisa, poin prestasi Lu Yuan telah melampaui 40 juta. Tidak hanya itu, kubus evolusi juga kehilangan sedikit aura tak dikenal terakhir untuk menyelesaikan evolusinya. Sedikit aura tak dikenal terakhir pasti dapat dikumpulkan di 2 area terakhir sumber mutasi. Bintang bencana. Mata berkedip-kedip di kehampaan di sekitar altar, tentakel melambai, dan altar bersinar dengan cahaya hijau. Ribuan manusia diikat dan dilemparkan ke altar yang bersinar dengan cahaya hijau. Jeritan terdengar saat manusia-manusia ini semua berubah menjadi daging dan darah. Kemudian, mereka hancur oleh cahaya hijau. Saat manusia hancur, cahaya hijau menjadi semakin padat. Uskup Agung dan 2 uskup lainnya berlutut di depan altar dan berdoa dengan mata tertutup. Waktu berlalu, dan sesaat kemudian, cahaya hijau di altar bergetar sedikit, dan pusaran spasial muncul. Pusaran spasial itu hanya berukuran kurang dari 1 meter. Begitu muncul, seluruh alam semesta tampak bergemuruh. Bintang bencana bergetar, dan kehampaan terus terkoyak. Bahkan langit berbintang di sekitar bintang bencana diwarnai dalam kegelapan. Saat pusaran spasial muncul, ia mulai bergetar seolah-olah sedang diremas oleh kekuatan tak terlihat. Setelah memuntahkan tentakel hijau, pusaran spasial tidak dapat lagi mempertahankan dirinya dan runtuh. Dengan runtuhnya pusaran ruang angkasa, kelainan di alam semesta perlahan pulih. Uskup Agung membuka matanya dan melambaikan tangannya. Tentakel, yang panjangnya sekitar 1 meter dan tertutup lendir, melayang di depannya dan sedikit bergetar. Uskup Agung menyipitkan matanya dan tersenyum. "Terima kasih atas hadiahnya, bencana." Dia berdiri, dan kedua uskup juga berdiri. Di belakang mereka, Suehan dan para rasul bencana lainnya berdiri dengan tenang. Mereka mencuri pandang ke tentakel hijau dan kemudian memalingkan muka. Uskup Agung melirik ke langit. Hanya ada 6 celah spasial yang tersisa. Pada saat ini, 2 retakan spasial lainnya hancur dan berubah menjadi badai spasial. Wajah Uskup Agung menjadi gelap, dan dia berkata. Dia mengangkat tangannya sedikit,
dan tentakel hijau di tangannya perlahan melayang ke salah satu retakan spasial dan ditelan oleh api hijau. Padang rumput giok hijau. Ini adalah daerah hutan belantara dengan sejumlah besar binatang buas biasa dan sejumlah kecil binatang buas bermutasi. Karena sebagian besar binatang buas adalah binatang buas biasa, para pejuang genetik yang datang ke sini tidak terlalu kuat. Hanya ada beberapa tingkat kaisar pertempuran dan di atasnya. Biasanya, itu cukup damai. Namun, setelah sumber mutasi muncul, binatang buas biasa di sini semuanya terkorosi. Sejumlah besar binatang bermutasi menjadi mengamuk, dan para pejuang genetik yang awalnya ada di sini menderita banyak korban. Jika bukan karena kaisar pertempuran dan orang suci pertempuran yang mengatur serangan balik dan kekuatan perlawanan, korbannya akan lebih banyak lagi. Namun, karena jumlah orang suci pertempuran yang tidak mencukupi, mereka tidak dapat menembus pertahanan di sekitar retakan spasial. Mereka hanya bisa menunggu bala bantuan. Karena jumlah orang bijak pertempuran meningkat, mereka memiliki modal untuk melawan para rasul. Bencana. Akhirnya, dia memutuskan untuk menuju ke daerah sekitar celah spasial untuk membunuh para rasul bencana. Ada total 26 orang suci pertempuran, termasuk para ahli dari berbagai ras. Bahkan orang suci jurang surga hadir. Ada juga orang bijak pertempuran dari suku iblis berkepala dua, Dunbar. Dia juga orang bijak pertempuran yang pernah ditemui Lu Yuan di hutan malam gelap sebelumnya. Pada saat ini, semua orang suci tampak serius. Salah satu kepala Dunbar berkata, "Seharusnya ada cukup banyak orang. Ayo pergi dan bunuh para rasul itu." Mendengar ini, seorang orang suci pertempuran sedikit mengernyit. Jika kita semua pergi, siapa yang akan mempertahankan garis pertahanan? Tidak banyak ahli di sini. Jika korosi mutasi menyebar, dampaknya akan terlalu besar. Orang suci pertempuran lainnya berkata, "Itu benar, saya mendengar bahwa ada tuan tingkat dewa pertempuran yang berurusan dengan sumber mutasi di daerah lain. Mengapa kita tidak fokus pada pertahanan dan menunggu dia datang?" Seorang Sein perang sedikit mengernyit dan berkata, "Sekarang setelah ada begitu banyak area di mana sumber mutasi telah muncul, bagaimana kita bisa hanya mengandalkan dewa pertempuran itu? Bahkan dewa pertempuran akan lelah. Selain itu, jika kita tidak segera menangani sumber mutasi, korosi akan semakin dalam, dan hanya akan ada semakin banyak binatang bermutasi seinreng. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk ditangani, dan itu bahkan akan memengaruhi stabilitas tingkat atas tanah asal." Mendengar ini, semua orang terdiam sejenak. Kemudian, seorang Battle Sein berkata, "Bagaimana dengan ini? Tinggalkan 5 orang di sini untuk menjaga garis pertahanan, dan yang lainnya akan pergi ke sumber mutasi." Karena Battle God itu, banyak Battle Sein dari berbagai daerah kini bebas. Mereka akan segera datang untuk memperkuat kita. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengirim 5 Battle Sein untuk tetap berada di garis pertahanan. 21 Battle Sein yang tersisa pergi dan menuju ke kedalaman Green Jade Prairie 656 hadiah bencana alam 2. Begitu mereka memasuki kedalaman padang rumput ikan hijau, mereka melihat retakan spasial terbakar dengan api hijau. Wajah semua orang menjadi gelap. Orang suci jurang surga melihat sekeliling dan melihat beberapa rasul bencana dan petugas bencana tidak jauh dari sana. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada banyak orang di sisi lain. Serang bersamaku." Dunbar tertawa sinis. Dia meraung dan menyerang para rasul bencana dan petugas bencana dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, api hijau di celah spasial tiba-tiba berputar dan mengamuk. Api hijau membumbung tinggi, dan kemudian tentakel aneh dengan lendir hijau keluar. Setelah tentakel itu muncul, semua rasul bencana dan petugas bencana tercengang. Dunbar dan yang lainnya menatap tentakel aneh yang tiba-tiba muncul dengan waspada. Pada saat ini, sebuah mulut tiba-tiba terbuka di tentakel itu, dan suara aneh keluar darinya. Suara itu sepertinya bergema di benak semua orang. Wajah Dunbar dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Mereka yang sedikit lebih lemah langsung memuntahkan seteguk darah. Retakan muncul di tubuh mereka, dan luka mereka serius. Kegelapan di sekitar Heaven Abyss Sein menjadi kacau, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah binatang bermutasi tingkat dewa. Seorang Battle Sein buru-buru berkata, "Mundur, cepat mundur." Ketika kelompok Battle Sein terluka oleh suara yang mengerikan itu, para rasul bencana dan petugas bencana bereaksi lebih keras lagi.
Petugas bencana, yang sudah condong ke arah binatang bermutasi itu, berubah menjadi massa daging dan darah yang menggeliat. Daging dan darah itu terbang tak terkendali ke arah tentakel dan akhirnya menyatu. Menjadi satu. Dua rasul yang tersisa memiliki ekspresi bengkok, dan mata mereka terbakar dengan api hijau yang mengerikan. Tentakel dan mata secara bertahap muncul di tubuh mereka. Mereka juga perlahan mendekati daging yang terus-menerus menyatu. Mereka berdua masih memiliki sejumlah kesadaran diri. Pada saat ini, mereka ingin menolak ketertarikan ini, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menolak ketertarikan ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka diserap ke dalam daging aneh itu. Suara kunyahan yang mengerikan terus terdengar dari daging itu. Daging itu terpelintir dan berubah seolah-olah sedang terbentuk. Melihat pemandangan aneh ini, semua Betelgeuse merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Kelompok Betelgeuse yang terluka sedikit lebih ringan saling bertukar pandang. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Dunbar. Serang sekarang. Mendengar ini, yang lain menganggukkan kepala. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menggunakan keterampilan tempur terkuat mereka untuk menyerang Bakso yang menggeliat di kejauhan. Segala macam keterampilan pertempuran tingkat Sein pertempuran yang mengerikan membombardir daging dan darah dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan terdengar, dan gempa susulan mendatangkan malapetaka. Lubang-lubang dalam yang mengerikan muncul di padang rumput di bawah, dan ketika gempa susulan menghilang, mata semua orang melebar. Mereka menemukan bahwa daging yang menggeliat di udara sama sekali tidak terluka. Bahkan, tampaknya memiliki gambar konkret dibandingkan sebelumnya. Itu adalah bola yang terbuat dari daging dan darah. Ada mulut besar di bola itu, dan dikelilingi oleh tentakel. Ada juga mata yang menyala dengan api hijau di tentakel. Saat daging dan darah mengembun, aura yang semakin kuat terus mendatangkan malapetaka. Aura yang mengerikan itu membuat para Sein pertempuran merasa sedikit terkekang. Monster macam apa ini? Seorang Sein pertempuran berseru tak percaya. Aura ini benar-benar setingkat dewa perang. Aku tidak menyangka akan ada monster sekuat itu. Pada saat ini, langit di atas tanah asal menjadi gelap. Kilatan petir yang mengandung kekuatan dahsyat menyambar terus-menerus di awan gelap di langit. Seolah-olah keinginan eselon atas tanah asal sedang mengamuk. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak. Ini benar-benar setingkat dewa perang. Bahkan keinginan tanah asal telah waspada. Ia berencana untuk mengusir monster ini dengan paksa. Ledakan, ledakan, kilatan petir melesat jatuh dan mendarat di Bakso. Ledakan, ledakan, petir yang jauh lebih kuat dari orang bijak pertempuran sebelumnya menyebabkan luka yang mengerikan dan mengerikan muncul di Bakso. Namun, begitu luka itu muncul, daging Bakso itu menggeliat dan mulai pulih dengan cepat. Tentakel di sekitar tubuhnya melambai liar, dan ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Jeritan itu menusuk pikiran para orang suci pertempuran seperti kerucut yang tajam. Mereka semua memuntahkan darah. Hanya beberapa Betelgeuse yang kuat yang memiliki wajah pucat dan tidak terluka parah. Beberapa Betelgeuse yang lebih lemah sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ini mengejutkan semua Betelgeuse. Itu hanya raungan, tetapi sudah sangat kuat. Bagaimana jika itu menyerang? Tepat saat mereka berpikir, mata pada salah satu tentakel pada daging itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Kemudian, cahaya hijau menyala. Seorang Betelgeuse yang tinggi dan berbaju besi tertusuk oleh cahaya itu. Tubuhnya membeku di tempat. Api hijau menyala di tubuhnya, membakar Betelgeuse yang berbaju besi itu menjadi abu. Melihat pemandangan ini, para Betelgeuse merasa hati mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Ayo, teriak Dunbar dan mundur terlebih dahulu. Yang lainnya buru-buru mundur. Mereka bahkan belum melihat api hijau dengan jelas sebelum Betelgeuse yang berbaju besi itu mati. Ini bukanlah monster yang bisa mereka tahan. Orang harus tahu bahwa monster ini masih disambar petir di lapisan atas tanah asal. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk ini. Petir terus menyambar, dan luka besar dan mengerikan terus muncul di Bakso itu. Kemudian, luka-luka itu sembuh dengan sangat cepat. Meskipun luka-luka di Bakso itu tampaknya bertambah sedikit demi sedikit, pada tingkat ini, ketika Bakso itu mati, seluruh area itu akan membusuk sepenuhnya. Dua sinar cahaya hijau lainnya melintas.
Kedua Battle Sage yang melarikan diri itu tertusuk oleh sinar cahaya itu. Tubuh mereka berubah menjadi api hijau dan kemudian menghilang. Melihat bahwa sekelompok Battle Saint hendak melarikan diri, monster bakso itu berteriak lagi. Gelombang suara yang mengerikan itu pecah, dan semua Battle Saint memuntahkan seteguk darah. Syok muncul di mata mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Lu Yuan, yang baru saja menenangkan celah spasial, berencana untuk pergi ke sumber mutasi untuk memperbaiki celah spasial. Wilayah sumber mutasi yang tersisa adalah padang rumput giok hijau dan danau perak. Lu Yuan awalnya berencana untuk pergi ke danau perak, yang lebih dekat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menoleh dengan tiba-tiba. Dia melihat ke satu arah, dan ekspresi bingung muncul di matanya. Di arah itu, ada aura yang sangat menakutkan dan kuat menyebar. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, Lu Yuan bisa merasakan kengerian aura itu. Bahkan dia merasakan bahaya. Dewa pertempuran, Lu Yuan sedikit tercengang. Ini jelas aura yang bermutasi. Mungkinkah binatang bermutasi tingkat Panglima Perang telah muncul? Dia mengerutkan kening dan tubuhnya menghilang dari tempatnya, bergerak menuju area itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Yuan muncul di padang rumput. Langit padang rumput itu sangat suram. Guntur bergemuruh, dan ratusan petir yang mengerikan membombardir bakso aneh seperti tentakel di tengahnya. Tidak jauh dari sana, ada banyak orang suci pertempuran dengan aura lemah dan wajah pucat. Mereka tampaknya telah menderita luka serius. Lu Yuan bahkan melihat orang suci jurang surga, yang juga dalam keadaan menyedihkan. Lu Yuan sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat memikirkannya, dua sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari bakso dan melesat ke arah dua Battle Saint. Dia menyipitkan matanya, dan seberkas benang spasial perak yang terpilin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dua sinar cahaya hijau itu berhenti di tempat mereka berada. Mereka diasingkan oleh celah spasial. Namun, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, memperlihatkan ekspresi serius. Dia menemukan bahwa celah spasial itu sebenarnya sedikit tidak stabil. Tampaknya celah itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan cahaya hijau yang menakutkan ini. 657 kekuatan satu tembakan satu. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan menghadapi situasi di mana celah spasial tidak dapat sepenuhnya mengusirnya. Seperti yang diharapkan, apakah ini ahli tingkat dewa pertempuran? Lu Yuan menyipitkan matanya dan menatap bakso yang tampak aneh. Kelompok Saint pertempuran yang terluka parah juga menyadari bahwa lampu hijau itu anehnya berhenti di tempatnya. Kemudian, mereka melihat Lu Yuan yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat Lu Yuan, semua orang tercengang dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Teknik spasial yang mengerikan ini, itu adalah cara dari pembangkit tenaga dewa pertempuran yang telah disebutkan orang-orang itu sebelumnya. Apakah itu dia? Itu memang kuat. Serangan sekuat itu benar-benar dapat dipenjara. Seperti yang diharapkan dari dewa pertempuran. Dengan pria ini di sini, aku khawatir kita diselamatkan. Sementara semua orang berbicara dengan heran, Saint Heaven Abyss dan Dunbar tercengang di tempat. Mereka menatap Lu Yuan di kejauhan dengan linglung. Meskipun mereka berdua telah mendengar bahwa seorang ahli tingkat dewa perang membantu mereka menghadapi sumber mutasi, mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli tingkat dewa perang ini benar-benar seseorang yang mereka kenal. Dunbar baik-baik saja. Bagaimanapun, dia hanya pernah bertemu Lu Yuan sekali. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang Lu Yuan karena dia merasa bakat Lu Yuan luar biasa ketika dia berada di kota malam gelap. Meskipun dia terkejut, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Namun, berbeda dengan Saint Heaven Abyss. Dia telah mengetahui tentang situasi Lu Yuan dari Yeye di awal. Kemudian, ketika dia bertemu Lu Yuan untuk pertama kalinya selama persidangan keluarga kerajaan Heaven Abyss, dia merasa bahwa Lu Yuan sangat berbakat. Kemudian, ketika dia bertemu Lu Yuan untuk kedua kalinya di planet Daki, dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Lu Yuan meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun begitu, dia tidak menyangka kekuatan Lu Yuan telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Ini membuat pikirannya menjadi kosong. Tunggu sebentar, pada saat ini, Saint Heaven Abyss memikirkan ahli misterius yang telah membantunya menghadapi erosi mutasi di planet Daki. Kekuatan hidup dan kekuatan ruang angkasa yang mengerikan itu dikombinasikan dengan kekuatan cahaya yang pernah didengarnya sebelumnya. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Lu Yuan? Namun,
Ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ahli misterius itu sangat kuat saat itu, kekuatannya jelas berada di level Saint, bukan level Divine. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan berada di level Divine. Mungkinkah Gen Lu Yuan dapat berevolusi? Itu seharusnya tidak mungkin, bukan? Tebakan ini terlalu konyol. Bahkan Saint Heaven Abyss pun menganggapnya lucu. Mungkinkah Lu Yuan menyembunyikan kekuatannya saat itu? Dia sebenarnya sudah menjadi ahli tingkat dewa perang saat itu. Entah itu atau ahli misterius itu bukanlah Lu Yuan. Jika itu benar-benar Lu Yuan, maka Lu Yuan mungkin sudah memiliki kekuatan seorang panglima perang saat itu. Sementara Saint Heaven Abyss mengingat semua jenis situasi, suara Lu Yuan terdengar. Semuanya, binatang bermutasi ini sangat kuat. Menjauhlah. Mendengar ini, para Saint yang terkejut akhirnya bereaksi dan berbicara. Cepat, mari kita mundur dan tidak menyeret pria ini ke bawah. Ayo pergi, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Semua orang mundur dan melihat ke arah Lu Yuan dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Ini adalah pertempuran antara dewa perang. Bahkan para Saint pertempuran jarang melihatnya. Ketika Lu Yuan menghalangi cahaya hijau, bakso aneh itu juga menemukan Lu Yuan. Itu menjerit lagi, dan suara yang menakutkan terdengar di benak Lu Yuan. Bahkan jiwa Lu Yuan yang sangat kuat sedikit terguncang. Dia menyipitkan matanya yang hitam pekat. Pada saat berikutnya, kerajaan Dewa Bayangan menyebar dan menyelimuti bakso aneh itu. Kekuatan bayangan yang mengerikan bergetar dan mengembun menjadi utusan Dewa Bayangan. Lingkaran hitam dan putih muncul di mata semua utusan Dewa Bayangan. Lingkaran itu beredar dan menatap bakso aneh itu. Roda takdir, kemalangan. Semua perwakilan Dewa Bayangan Lu Yuan menggunakan efek kemalangan, bermaksud untuk menambahkan sedikit kemalangan pada bakso ini. Namun segera, Lu Yuan sedikit mengernyit. Bahkan jika kekuatan utusan Dewa Bayangan menggunakan kesialan, kesialan itu tetap terhalang. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan gagal menggunakan roda takdir. Apakah ini level Saint? Selain itu adalah ahli level Saint yang telah ditekan oleh petir yang menakutkan itu. Itu memang menakutkan. Lingkaran hitam dan putih juga muncul di tubuh Lu Yuan dan dia menggunakan kesialan pada bakso itu. Pada saat ini, di mata Lu Yuan, kabut abu-abu aneh muncul di tubuh bakso itu. Ini adalah tanda kesialan. Benar saja, tubuh utama Lu Yuan masih bisa memengaruhi orang tingkat suci itu dengan menggunakan roda takdir dengan kekuatan penuh. Saat dia menambahkan kemalangan pada bakso, beberapa baut petir yang mendarat di bakso akan dihindari, dan beberapa akan diimbangi oleh sinar cahaya yang keluar dari mata bakso. Namun, pada saat ini, beberapa baut petir anehnya meleset dari sinar cahaya hijau dan mendarat di bakso. Tidak peduli bagaimana bakso itu menghindar, ia tidak bisa menghindari baut petir. Seolah-olah ia menarik petir itu sendiri. Seketika, bakso itu merasakan lebih banyak tekanan dan terus berteriak. Jiwa Lu Yuan bergetar dan dia sedikit pusing sejenak. Pada saat ini, puluhan sinar hijau melesat ke arah Lu Yuan. Bakso itu menahan sebagian petir dan melancarkan serangan ke arah Lu Yuan. Ketika Lu Yuan sadar kembali, benang-benang perak muncul di matanya. Ketika benang-benang hijau itu mendekati Lu Yuan, mereka tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul di depan bakso itu 658 The Might of a Single Shot 2. Spatial Rift, Spatial Translocation. Lu Yuan menggeser ruang di depannya dan ruang di depan bakso, memungkinkan cahaya hijau keluar secara otomatis dari ruang lain saat mengenai dirinya. Cahaya hijau mendarat di bakso, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Semua cahaya hijau diserap oleh bakso. Pada saat yang sama, semua Shadow Oracle menambahkan keberuntungan untuk diri mereka sendiri dan kemudian menggunakan Death Skite pada bakso pada saat yang sama. Sabit abu-abu putih muncul di udara di sekitar bakso dan menebas ke bawah. Namun, ketika sabit putih keabu-abuan menebas ke bawah, kabut hijau aneh tiba-tiba beredar di sekitar bakso. Semua sabit putih keabu-abuan mendarat di kabut hijau. Kabut hijau terus melemah dan akhirnya menghilang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada bakso. Jelas, kekuatan mutasi bakso ini dapat menahan panen hukum kematian. Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit dan membuat bayangan alam semesta muncul di sekitar beberapa perwakilan Dewa Bayangan. Auranya membumbung tinggi, dan pedang berat yang terbentuk dari bayangan muncul di tangannya. Dia langsung menyerbu ke arah bakso, berniat untuk menyerangnya secara langsung.
Klon bayangan yang tersisa terus menggunakan sabit kematian untuk menekan kekuatan mutasi bakso. 6 meriam perunggu mengambang muncul di sekitar tubuh utama Lu Yuan. Ini semua adalah peralatan mekanis yang diciptakan Lu Yuan melalui mesin. Selain kemampuan evolusi Lu Yuan sendiri, semuanya telah berevolusi ke tingkat dewa. Bayangan roda gigi muncul di belakangnya, dan meriam perunggu mengambang terus menyatu, membentuk meriam spiritual raksasa yang panjangnya lebih dari 20 meter. Meriam roh melayang di atas kepala Lu Yuan. Di mata Lu Yuan, bayangan roda gigi mekanis muncul. Garis-garis cahaya besi abu-abu melonjak dan mendarat di meriam roh mekanis. Dewa mesin, mesin yang didewakan. Pola misterius muncul pada logam meriam psionik yang didewakan. Fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan muncul di moncong meriam. Kekuatan yang mengerikan melonjak dan membentuk bola psionik perunggu. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan menyebabkan kerajaan ilahi bayangan gelap bergetar terus-menerus, dan retakan spasial muncul. Bahkan ruang di atas tanah asal terkoyak oleh aura ini. Dalam hal kekuatan, penghancur, bahkan tubuh alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan meriam roh tingkat dewa setelah pendewaan mesin. Bola daging itu saat ini sedang ditekan oleh petir dari tanah asal, utusan dewa bayangan yang sepenuhnya mengoperasikan tubuh alam semesta, dan sabit kematian. Bahkan sebagai monster bermutasi tingkat dewa, ia hanya bisa mempertahankan diri untuk saat ini. Banyak luka mengerikan muncul di tubuhnya, dan kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan saat terluka. Namun, meski begitu, ia masih merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan merasakan ancaman besar. Semua tentakelnya melambai, dan mata di tentakelnya menatap bom energi spiritual mengerikan yang mengembun pada saat yang sama, mengeluarkan serangkaian jeritan. Di bawah jeritan itu, Lu Yuan menggerutu. Pikirannya sedikit kosong, dan energi spiritual di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Pada saat yang sama, bakso itu bahkan tidak terus mempertahankan dirinya sendiri. Sebaliknya, ratusan mata menembakkan sinar hijau ke meriam spiritual pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan ruang inci demi inci. Lu Yuan menyipitkan matanya, dan benang perak muncul di matanya. Retakan spasial beredar, dan kekuatan spiritualnya melonjak dengan gila, mentransfer semua cahaya hijau ke bakso. Meskipun dia tidak dapat menggunakan cahaya hijau untuk menyebabkan kerusakan pada bakso, dia dapat bertahan dari serangannya. Melihat semua sinar cahaya hijau telah dikembalikan, bakso itu menjerit dengan keras. Tentakelnya menari lebih kuat, dan kekuatan yang mengerikan melonjak. Sinar cahaya hijau yang kembali tampaknya telah menerima perintah dan semuanya mengembun menjadi bola, membentuk pilar cahaya hijau yang sangat menakutkan. Pilar cahaya hijau itu berbalik lagi dan melesat ke arah Lu Yuan. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Ada gerakan seperti itu. Dia bahkan bisa mengendalikan energi yang telah ditembakkan. Lu Yuan ingin menggunakan celah spasial untuk mengendalikan pilar cahaya ini, tetapi dia menemukan bahwa meskipun sudah sulit baginya untuk mengendalikan ratusan sinar cahaya yang tersebar, pilar cahaya ini bahkan lebih sulit dikendalikan. Lu Yuan menyipitkan matanya dan membiarkan utusan dewa bayangan menghalangi di depan pilar cahaya. Dia mengedarkan tubuh alam semestanya dan melambaikan pedang berat bayangan untuk memblokir serangan pilar cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan terus terdengar saat perwakilan dewa bayangan dihancurkan satu persatu. Lu Yuan menyerap kristal roh dan terus memanggil perwakilan dewa bayangan baru. Semua perwakilan dewa bayangan maju satu demi satu dan akhirnya menghalangi pilar cahaya hijau. Pada saat yang sama, meriam energi spiritual terisi penuh. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyebabkan ruang itu runtuh. Seberkas cahaya melintas di mata Lu Yuan saat meriam energi spiritual ditembakkan. Ledakan, hampir seketika, Umbra Divine Nation terbelah menjadi dua oleh meriam psionik. Bakso di ujungnya langsung tertembus, menciptakan kawah besar. Daging di dalamnya hancur total menjadi bubuk. Setelah meriam psionik menembus bakso, momentumnya tidak berhenti. Ia terbang ke ujung langit, dan ruang di sepanjang jalan hancur inci demi inci. Lu Yuan melihatnya dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kekuatan penghancur meriam psionik mekanis tingkat dewa yang digabungkan dengan pendewaan mekanis sedikit dilebih-lebihkan. Lu Yuan menatap bakso itu. Pada saat ini, mulutnya dan sejumlah besar tentakel semuanya telah menguap, meninggalkan sebagian kecil tentakel dan tubuh utama yang rusak. Meski begitu, ia masih belum mati. Tentakelnya masih menari-nari,
dan dagingnya menggeliat dalam upaya untuk pulih 659 kekuatan satu tembakan 3. Di bawah kilatan kehendak tanah asal, daging dan darah yang ingin pulih langsung hancur. Bahkan sisa-sisa aslinya tidak dapat dipertahankan dan masih menuju kehancuran. Namun, kecepatan ini masih belum cepat. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia sedikit mengernyit. Bukankah vitalitas binatang bermutasi ini terlalu berlebihan? Dengan pemikiran ini, dia memadatkan meriam energi spiritual lagi. Kali ini, bakso bahkan tidak bisa menghalanginya. Setelah beberapa napas, meriam roh selesai. Ledakan mengerikan terdengar lagi, langsung mengubah tubuh bakso yang tersisa menjadi potongan-potongan. Pada saat ini, utusan Dewa Bayangan menggunakan kekuatan kematian dan segera memanen semua vitalitas dari pecahan-pecahan itu. Pada saat ini, daging bakso tidak lagi memiliki kekuatan mutasi untuk menahan kekuatan kematian. Hilangnya nyawa dalam daging cincang belum berakhir. Semua kekuatan petir masih bergemuruh. Hanya setelah semua daging menguap, kekuatan petir menjadi tenang. Lu Yuan menatap bakso yang menghilang dan menghela napas lega. Harus dikatakan bahwa binatang buas bermutasi tingkat dewa ini cukup kuat. Namun, karena ditekan oleh kehendak tanah asal, ditambah dengan fakta bahwa Lu Yuan memiliki berbagai macam kekuatan, ia dapat menghadapi semua jenis situasi dan tidak akan terkekang. Akibatnya, relatif mudah untuk membunuhnya. Jika Lu Yuan hanya memiliki sabit kematian atau gen tingkat dewa seperti celah luar angkasa, ia tidak akan mampu membunuh binatang bermutasi itu secepat itu. Di kejauhan, sekelompok ahli tingkat bijak pertempuran hendak menyaksikan pertempuran antara para ahli tingkat dewa setelah mereka sedikit menjauh. Namun, sebelum mereka dapat melihat apapun, Lu Yuan membuka kerajaan ilahi bayangannya dan menyelimuti dirinya dan bakso itu. Bahkan seorang santo pertempuran akan merasa sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah melihat kerajaan ilahi bayangan gelap yang agak familiar, suasana hati santo jurang surga menjadi sangat rumit. Ia hampir yakin bahwa orang misterius di planet Daki adalah Lu Yuan. Dia tidak menyangka Lu Yuan begitu kuat saat itu. Hal ini membuat Saint Heaven Abyss sedikit iri. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa putranya tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lu Yuan. Keduanya tampaknya berkembang dengan sangat lancar sekarang. Jika ini terus berlanjut, Lu Yuan mungkin masih akan menjadi juniornya. Saint Heaven Abyss sedang dalam suasana hati yang baik. Sementara Saint Heaven Abyss memikirkan hal ini, yang lain sedang mendiskusikan situasi di dalam dengan wajah khawatir. Bagaimana keadaan di dalam? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak bisa merasakannya. Heaven Abyss, apakah kamu tidak memiliki kekuatan kegelapan? Bagaimana itu? Bisakah kamu merasakannya? Seorang Saint pertempuran elf yang akrab dengan Saint Heaven Abyss berkata. Saint Heaven Abyss kembali sadar dan memutar matanya. Ini adalah keterampilan tempur tingkat dewa. Apakah kamu pikir aku dewa? Semua orang langsung kecewa. Saint pertempuran elf memutar matanya tanpa berkata-kata. Kamu terlalu lemah. Saint Heaven Abyss. Petik 2. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Kemudian, dia mencibir dalam hatinya. Orang di dalam akan menjadi juniorku di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat bagaimana penampilan kalian. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat kerajaan ilahi kegelapan bergetar, dan kekuatan yang sangat menakutkan merembes keluar. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka melihat bangsa ilahi bayangan gelap dengan ketakutan. Dunbar tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Apa? Kekuatan apa itu? Sebenarnya sangat mengerikan. Aku tidak tahu. Domain bayangan pria itu berada di level dewa. Bahkan domain level dewa tidak dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Tidak ada aura jahat dalam fluktuasi ini. Apakah ini pekerjaan pria itu? Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Berapa banyak trik yang dia miliki? Pada saat ini, ledakan keras terdengar. Mereka melihat kerajaan ilahi bayangan terbelah dua. Cahaya perunggu melesat melintasi langit, menghancurkan ruang dimanapun ia lewat, memperlihatkan badai spasial di dalamnya. Di kerajaan ilahi bayangan, mereka melihat bakso dari sebelumnya. Pada saat ini, bakso itu ditusuk oleh lubang bundar yang besar. Itu tampak sangat menakutkan. Mereka hanya melirik sebelum kerajaan ilahi bayangan gelap menutup lagi. Namun, tatapan sekilas itu membuat semua orang terdiam.
Ini adalah monster yang telah melukai mereka semua dengan parah hanya dengan 2 teriakan. Dia tidak menyangka akan dipukuli sampai seperti itu. Bos besar memang hebat 60 panen besar. Sebelum kelompok Battle Science bisa pulih dari keterkejutan mereka, ledakan lain terdengar. Kerajaan ilahi bayangan gelap terbelah menjadi 2 lagi. Kali ini, mereka melihat bahwa bakso yang mereka takuti telah berubah menjadi potongan-potongan. Potongan-potongan ini bahkan tergores oleh sabit abu-abu putih yang aneh sebelum ditutupi oleh petir. Bangsa ilahi bayangan menyelimuti mereka sekali lagi. Namun, semua Battle Science saling memandang. Mereka berdua terkejut dan terkejut. Sepertinya binatang bermutasi tingkat dewa telah terbunuh. Aura aneh itu hampir menghilang. Sepertinya itu benar-benar telah terbunuh. Itu bagus. Semua orang menghela napas lega dan tersenyum. Tidak lama kemudian, kerajaan ilahi bayangan menghilang, menampakkan suara Lu Yuan di dalam. Bakso dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Ini membuat semua orang benar-benar lega. Saint Heaven Abyss dan yang lainnya terbang menuju Lu Yuan. Saint Heaven Abyss tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Bahkan binatang bermutasi tingkat dewa yang begitu kuat pun terbunuh olehmu." Lu Yuan pernah melihat Saint Heaven Abyss sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan Tua Heaven Abyss, lama tak berjumpa, alasan utamanya adalah binatang bermutasi ini ditekan oleh petir dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya." "Hahaha, itu hanya sedikit usaha lagi. Sepertinya kekuatanmu jauh lebih kuat daripada binatang bermutasi tingkat suci itu. Apakah Yeye tahu kau begitu kuat?" Saint Heaven Abyss tertawa. Lu Yuan mengangguk. Saint Heaven Abyss mengangguk dan tersenyum. Karena memang begitu, jelas bahwa Yeye masih memiliki tempat di hati anak ini. Hal ini membuat Saint Heaven Abyss merasa lebih tenang. Para Saint pertempuran lainnya yang hendak berbicara tercengang ketika mereka melihat Lu Yuan dan Saint Heaven Abyss mengobrol dengan gembira. Mereka memandang Saint Heaven Abyss dengan aneh, pikiran mereka penuh dengan tanda tanya. Mereka berencana untuk berkomunikasi dengan orang penting ini dan membangun hubungan dengannya. "Kau benar-benar begitu akrab dengannya." Saint Heaven Abyss memperhatikan tatapan semua orang dan mencibir dalam hatinya. "Hehe." Lu Yuan tidak memperhatikan apa yang dipikirkan semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Tua Heaven Abyss, aku akan memperbaiki celah spasial ini terlebih dahulu." Saint Heaven Abyss mengangguk dan tersenyum cerah. "Baiklah, silakan. Kita juga harus pergi ke daerah lain untuk membantu. Selain itu, tingkat erosi di padang rumput ini cukup serius. Kita perlu membersihkannya dengan benar." Pada titik ini, Saint Heaven Abyss memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. "Ngomong-ngomong, apakah Yeye baik-baik saja?" Lu Yuan tersenyum. "Jangan khawatir, setiap malam di sini sangat aman." Saint Heaven Abyss mengangguk dan merasa lega saat mendengar kata-kata Lu Yuan. Kemudian, Saint lainnya juga menyapa Lu Yuan, terutama Dunbar. Karena mereka pernah berinteraksi dengan Lu Yuan di hutan malam gelap sebelumnya, mereka berdua mengobrol sedikit lebih banyak, seperti Silas. Tak lama kemudian, semua orang pergi, dan Lu Yuan mulai memperbaiki celah spasial. Lu Yuan dalam suasana hati yang sangat baik. Ini karena keuntungan dari membunuh binatang bermutasi tingkat dewa ini cukup besar. Pertama-tama, sejumlah besar aura yang tidak diketahui memungkinkan kubus evolusi Lu Yuan untuk mengambil langkah terakhir dan menyelesaikan transformasinya lagi. Setelah transformasi ini, batas atas evolusi rantai genetik masih tingkat dewa, tetapi batas atas evolusi objek eksternal di luar rantai genetik juga telah meningkat ke tingkat dewa. Ini memungkinkan Lu Yuan untuk meningkatkan semua sumber daya kultivasi itu ke tingkat dewa. Selama dia memiliki cukup sumber daya, dia akan dapat memiliki kecepatan kultivasi yang sangat cepat lagi. Namun, yang membuat Lu Yuan merasa sedikit tertekan adalah apakah itu rantai gen atau objek eksternal. Batas evolusi saat ini adalah tingkat dewa dan tidak dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Yuan tidak tahu apakah itu karena transformasi kubus evolusi tidak cukup atau karena tidak memiliki kondisi yang diperlukan. Bahkan mungkin saja tidak akan dapat berevolusi ke tingkat ilahi dan di atasnya. Tingkat ilahi adalah batasnya, namun, kemungkinan ini sangat rendah. Meskipun Lu Yuan sekarang memiliki gen transenden tingkat ilahi, dia masih merasa bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam gennya. Itu pasti kekurangan semacam kondisi yang diperlukan,
itulah sebabnya mengapa tidak dapat melampaui batas tingkat ilahi. Mengenai apa kondisi ini, Lu Yuan tidak begitu jelas. Dia berpikir apakah dia harus menunggu sampai transformasi berikutnya untuk melampaui batas ini. Namun, Lu Yuan segera memikirkan area aneh yang dia rasakan ketika dia terhubung dengan lempengan batu di kota awan putih. Mungkin kondisi untuk melampaui batas itu terkait dengan wilayah-wilayah itu. Lu Yuan masih ingat bahwa hutan berkabut adalah tempat pertama dan satu-satunya tempat Lu Yuan meninggal di tanah asal. Naga Fata Morgana di dalamnya meninggalkan kesan yang mendalam pada Lu Yuan, dan dia dapat mengingatnya selama sisa hidupnya. Mungkin, dia harus mencari kesempatan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Kekuatan Lu Yuan saat ini juga berada pada level dewa. Bahkan jika dia menghadapi Naga Fata Morgana, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah, bukan? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia seharusnya bisa mundur dengan aman. Mungkin dia bisa menunggunya untuk menerobos lagi dan mencapai level petarung. Dia kemudian bisa mencoba lagi setelah dia menuliskan gen transenden tipe waktu. Keuntungan Lu Yuan kali ini, selain transformasi kubus evolusi, juga sejumlah besar poin prestasi. Hanya membunuh binatang buas bermutasi tingkat dewa itu memberi Lu Yuan total 10 juta poin prestasi. Ini jauh lebih banyak daripada membunuh binatang buas bermutasi lainnya. Bahkan memperbaiki celah spasial tidak memiliki begitu banyak poin prestasi.